Ya, semua sudah lihat tampilannya jelas? Sudah. Sudah, oke. Skala 4 prioritas. Siap, ya. Baik, untuk sementara Bapak Ibu bisa mute dulu, ya, bisa mute dulu mic-nya supaya tidak ada suara yang lain yang masuk. Ya, sekali lagi Shalom. Saya senang bisa kita berjumpa sama-sama lagi, dan malam hari ini yang baru join gabung, selamat datang. Dalam kesempatan ini saya mau sampaikan, kita belajar bersama tentang skala prioritas dalam prinsip hidup. Orang hidup punya prinsip, namun saya tidak sedang coba mengajarkan, mendoktrin tentang prinsip-prinsip yang saya percaya, namun saya mau kita sama-sama menggali lebih dalam tentang prinsip-prinsip yang secara dasar Alkitabiah untuk kita bisa pegang sama-sama menjadi prinsip hidup kita sebagai pengikut Kristus. Dan ini berikut tentang skala prioritasnya. Nah, pengertian skala prioritas dalam suatu daftar yang berisikan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia sesuai dengan level atau tingkat pemenuhannya. Ini pemahaman yang umum tentang pengertian skala prioritas. Nah, jadi kalau bicara skala prioritas, maka mengacu kepada suatu daftar yang isinya kebutuhan yang harus dipenuhi. Lalu kemudian pengertian skala prioritas juga dimengerti sebagai tingkatan kondisi yang menentukan dan membandingkan seberapa besar dan seberapa pentingnya hal tersebut. Nah, dalam hal ini umumnya dibagi menjadi 6 kategori. Ya, yang mana 6 kategori tersebut, ya, diantaranya emergency, urgent, high priority, medium priority, low priority, dan yang terakhir keenam, no priority. Itu adalah pengertian skala prioritas secara umum. Nah, prioritas artinya mendahulukan sesuatu yang kita anggap lebih penting dibandingkan dengan hal-hal yang lain. Yang mana dasar utama dalam menentukan prioritas hidup adalah Tuhan. Karena itu dari Kolose 1 ayat 16 tertulis, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Nah, ayat ini, Kolose 1 ayat 16, sangat jelas menunjukkan bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan dan hidupnya harus dipersembahkan untuk Tuhan. Nah, tujuan hidup ini menjadi sangat penting agar kita berjalan terarah dan dapat menentukan prioritas dengan tepat. Nah, tujuan hidup setiap orang percaya harus didasarkan pada kehendak Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Yesaya 30 ayat yang pertama, celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Nah, berapa hal di sini yang kita mau sama-sama gali dari Alkitab. Skala prioritas dalam prinsip hidup. Ya. Yang pertama adalah karakter di atas kemampuan. Ya.
karakter di atas kemampuan. Dari 1 Korintus 1, ya, ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Lihatlah keadaanmu ketika kamu dipanggil. Saudara-saudara, tidak banyak yang bijaksana menurut daging, tidak banyak yang berkuasa, tidak banyak yang terpandang. Tetapi Allah sudah memilih yang bodoh dari dunia untuk mempermalukan yang bijaksana. Dan Allah memilih apa yang lemah dari dunia untuk mempermalukan yang kuat. Dan Allah memilih yang tidak terpandang dari dunia dan dipandang rendah. Bahkan hal-hal yang tidak berarti untuk meniadakan hal-hal yang berarti. Supaya setiap manusia tidak dapat bermegah di hadapan Allah. Ya, yang pertama karakter di atas kemampuan. Hidup itu perlu skillful. Tanpa kemampuan, kita nggak bisa mengerjakan apa-apa dengan baik. Sungguh pun demikian, kemampuan bukan segalanya. Tuhan mengutamakan karakter di atas kemampuan. Nah, kalau bicara karakter, maka tentunya mengacu kepada karakter Kristus. Nah, di samping itu kita pun harus menitik beratkan karakter di atas kemampuan dalam menilai orang. Ya. Jadi dalam hal skala prioritas dalam prinsip hidup, yang pertama karakter di atas kemampuan. Tidak hanya untuk Anda dan saya, tapi juga untuk kita menilai orang lain. Di mana jangan menilai orang atas dasar kemampuannya semata. Karena kemampuan tanpa karakter adalah jalan menuju kehancuran. Paulus itu mengingatkan jemaat di Korintus dalam suratnya ini untuk tidak lupa diri dan terus mengingat siapakah diri mereka sebenarnya. Kadang setelah mencapai status tinggi dalam masyarakat, kita lupa keberadaan diri kita. Pada akhirnya kemampuan, yang mana pada akhirnya kemampuan menjadi tolok ukur dalam kita menilai dan menghargai orang. Nah, jangan sampai kita meninggikan kemampuan di atas karakter. Mari hargai setiap usaha di mana di dalam usaha ada proses yang kita dipertajam kemampuannya. Nah, karena itu Bapak Ibu yang punya anak, punya cucu, ya, hargai usaha mereka, ya, menajamkan kemampuan, tapi puji regenerasi atas dasar karakternya. Ya. Karena prinsip ini harus dipegang baik, karena kalau tidak, maka seringkali tanpa kita sadari, lalu kemudian menciptakan apa yang disebut anak kesayangan, cucu kesayangan, ya, karena kemampuan. Ya. Sementara yang benar adalah di mana karakter di atas kemampuan. Nah, yang berikutnya, ya, yang berikutnya adalah keutuhan diri di atas kegiatan. Ya, ya saya buka dari Matius 16, ya.
ayat yang ke-26. Apa untungnya jika seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Atau apa yang bisa seseorang berikan sebagai ganti nyawanya? Ya, sebagai pengikut Kristus seringkali ya kita banyak terlibat dalam pelayanan, ya, praktis di gereja, di yayasan, pelayanan sosial, di luar, di dalam. Tentunya kegiatan ini baik, ya. Namun ada kalanya kita menjadi terlalu sibuk, ya. Kita sukar menolak permintaan orang, lalu kemudian mengiakan segala tugas yang diemban, ya, yang pada akhirnya kita melalaikan satu hal yang penting, ya ini menjaga kehidupan yang utuh. Sore tadi saya sempat dihubungi untuk wawancara tugas kuliah, ya, dari mahasiswa. Ya, ada 2 pertanyaannya, ya, di mana pertanyaan ini ada 2. Yang pertama adalah tentang pandangan saya sehubungan dengan eskatologi, ya. Lalu kemudian pandangan saya terhadap gereja, ya. Nah, ketika wawancara tentang gereja, pertanyaannya paling sentral adalah tentang manajemen gereja, ya. Dan saya sampaikan beberapa jawaban dan pandangan, ya, yang mana dalam hal ini saya mengacu tentang, ini bukan tentang aliran, tetapi lebih kepada mengembalikan gereja kepada prinsipnya semula, ya, bahwa adalah kumpulan orang-orang percaya, dan ini adalah tentang goal bagaimana menjadi serupa seperti Kristus, bukan tentang sebuah proyek program dari sebuah lembaga yang membuat ukuran keberhasilan dari jumlah pengikut, tetapi ukurannya adalah berapa banyak orang-orang mengalami keserupaan dengan Kristus sehingga berdampak, ya. Dan ini semuanya bicara tentang keutuhan, ya, keutuhan. Karena itu prinsip skala prioritas yang kedua adalah keutuhan diri di atas kegiatan, ya. Di mana jangan sampai segala kegiatan tinggi yang menyita banyak, akhirnya kegiatan mengambil kehidupan kita. Ya. Nah, yang berikutnya dari Roma 12, ya, ayatnya yang pertama, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya. Nah, keutuhan diri di atas kegiatan. Karena kenapa kita melakukannya, bagaimana cara kita melakukannya, untuk siapa kita melakukannya, Tuhan memperhatikan itu. Karena itu jangan sampai segala hal yang kita lakukan, yang bungkusnya itu rohani atau bungkusnya itu kemanusiaan, malah membuat keutuhan diri Anda dan saya hilang. Ya. Keutuhan diri penting. Nah, yang berikutnya, ya, ketaatan. Ya. Ketaatan di atas pengorbanan. Ya. Dan setelah pengorbanan, selanjutnya adalah keefisienan. Ini dia, keefisienan.
Dari Amsal 21, ayatnya yang ketiga, demikian tertulis firman Tuhan, melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Saya lanjutkan dulu di Markus 14, ya, ayatnya yang ke-6. Biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Ya. Ya, saya ulangi di Amsal 21 ayat 3. Saudara, kadang ketika baca firman Tuhan terlintas seutas di pikiran betapa banyaknya apa yang Tuhan perintah. Nah, pada kenyataannya hanya satu yang dituntut Tuhan, yaitu obedience, ketaatan. Ya. Di mana satu hari Yesus berada di satu rumah yang tiba-tiba datang seorang wanita dengan buli-buli berisi minyak narwastu yang mahal. Dia pecahkan buli-buli, menuangkan minyaknya ke atas kepala Tuhan. Tuhan waktu itu bagi banyak orang, termasuk murid-murid, tindakan ini pemborosan. Ya. Pemborosan uang alias tidak efisien. Namun Tuhan bicara berbeda. Ya. Biarkan dia, dikatakan. Kenapa kamu nyusahin? Ya. Dia telah melakukan suatu perbuatan yang baik. Saudara, pada dasarnya efisiensi berarti menghasilkan sebanyak-banyaknya dengan modal seirit mungkin. Ya. Itu efisiensi. Ya. Namun di mata Tuhan, efisiensi bukan segalanya. Ya. Efisiensi adalah lawan dari pemborosan. Ya. Efisien versusnya boros. Nah, ternyata di mata Tuhan bicara soal efisien, ada satu hal lain yang lebih bernilai, yakni ketaatan. Di mana ketaatan kepada Tuhan kadang-kadang melanggar hukum efisiensi. Nah, jika kita prioritaskan efisiensi dengan kaku, kita akan kehilangan tuntunan Tuhan. Maka dari itu dalam urutannya, ketaatan, di bawahnya pengorbanan, lalu kemudian di bawahnya baru efisiensi. Karena efisiensi ketika ditaruh di atas, Anda nggak sanggup taat, apalagi pengorbanan. Ya. Karena efisiensi menjadi nggak penting ketika Anda taat. Kalau Anda taat, pasti ada urusannya pengorbanan. Nah, ketaatan dan pengorbanan menempatkan efisiensi di paling bawah urutannya. Ya. Karena itu ini prinsip yang berikut, di mana ketaatan ada di atas pengorbanan. Karena nggak bisa Anda gaya kayak Robin Hood. Tuh. Ya. Mau bertujuan baik dengan cara jahat itu nggak bisa. Ya. Karena sekali lagi Tuhan memperhatikan alasan Anda melakukan, caranya Anda dan saya melakukan, dan tujuannya kita melakukan. Nah, yang berikut, kecil di atas besar. Ini prinsip juga. Ya. Saudara, Yakobus 4 ayatnya yang ke-6, di sana tertulis demikian. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ya. Memang yang repot itu dari lawan rendah hati adalah gengsi. Ya. Saudara, kalau Anda lewati jalan yang sekarang ada restoran Pizza Hut ya. Ya. Saya exciting melihat restoran tersebut karena nggak kenal yang namanya gengsi. Sebelum pandemi, pada hari-hari dan jam tertentu, kadang kita harus waiting list untuk bisa duduk, ya, dapat
table makan di Pizza Hut. Tapi sekarang Pizza Hut bisa jualan di pinggir jalan dengan harga 100.000 dapat 4 pan pizza. Nah, makanya siapa gengsi nggak dapat apa-apa. Nah, Matius 25 ayat 21, tuannya berkata kepadanya, bagus sekali, hamba yang baik dan setia. Kamu setia dengan hal-hal kecil, aku akan mengangkat engkau atas banyak hal. Masuklah ke dalam sukacita Tuanmu. Ya. Menjadi besar, itu hampir dibilang idaman semua orang. Ya. Baik dalam hal status sosial, bahkan seringkali juga menjadi jebakan di dalam pelayanan. Ya. Apalagi kalau udah acaranya lelang. Ya. Kalau lelang di mobil, motor gitu ya, kan ada kadang barang-barang lelang gitu. Kalau lelang yang begituan sih orang main pinter-pinteran. Tapi kalau lelangnya di gereja biasanya kalau orang Ambon bilang makan puji. Ya, di beberapa gereja masih lakukan itu. Ya. Mau pembangunan, bikin lelang. Sebetulnya kalau mau bantu aja nggak usah pakai lelang. Ya. Nah, orang yang mau bantu pakai acara lelang ini sebetulnya mental makan pujian. Ya. Dan sebetulnya ini mental kere ini. Ya. Karena lo mau tolong, tolong aja. Kenapa sih harus beli kue dulu yang normalnya dijual 10.000, terus kemudian dibeli 10 juta. Ya. Kan tinggal kasih saja 10 jutanya. Ya. Nah ini kita bicara prinsip kecil di atas besar. Dalam hal ini Alkitab mengajarkan bahwa Tuhan meminta kita fokus di sini saya bukan bicara menyukai perkara yang kecil, tetapi menghargai hal-hal yang kecil dalam hidup ini. Menghormati kesempatan yang kita lihat, kesempatan ini kecil. Nah, Tuhan minta kita menghargai pada hal-hal yang kecil tersebut supaya Anda dan saya nggak jatuh di dalam dosa kecongkakan. Yang mana ketika Yesus mengajar tentang kerendahan hati, Yesus menggunakan seorang anak sebagai pokok acuannya. Saudara, Tuhan tahu kelemahan. Tuhan paham kecenderungan manusia. Itu sebabnya Tuhan meminta untuk kita tidak menyepelekan yang kecil. Ya. Nah, yang berikutnya, memberi di atas menerima. Tidak banyak orang yang bersedia memberi tanpa menerima apapun. Kalau kita biasa dengar istilah take and give, seringkali beberapa saya melihat posting istri saya di sosial medianya, dia mengetik tulisannya, pernikahan itu tentang give and give, bukan tentang take and give. Karena bicara give and give hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang mengerti rasa syukur, paham tentang anugerah. Nah, saudara, nggak banyak orang yang bersedia memberi tanpa menerima apapun. Biasanya kita memberi karena kita menerima sesuatu. Baik dari orang yang bersangkutan atau dari orang lain. Apalagi mereka-mereka yang bantu saudaranya ketika susah, lalu kemudian ketika saudaranya yang susah ini di kemudian hari jadi kaya raya, seringkali jadi bahan itu. Jadi bahan. Ingat nggak? Wah, itu diceritain ke orang-orang yang orang-orang dengar ceritanya aja, orang-orang yang sebetulnya juga nggak penting untuk tahu,
dan itu juga sangat tidak penting untuk diceritakan lagi, tapi memang kepuasan daging. Ya. Biar lo tahu ya, itu dulu numpangnya sama saya tuh. Ya. Wah, itu dulu susahnya minta ampun. Ya. Kalau ada tingkatan orang paling susah, dia dewanya susah tuh. Ya. Kalau nggak saya kasih makan, nggak hidup sekarang. Lupa dia dulu. Saudara, kamu yang lupa. Karena kalau bukan Tuhan yang beri kepadamu, juga kamu nggak bisa bagi. Nah, sebagian orang terus berusaha untuk memberi tanpa pamrih. Tapi ada orang yang hanya ingin menerima. Ada juga. Ini yang model-modelnya lintah punya. Tuhan ajar kepada kita untuk memberi. Di Matius 20, ayat yang ke-28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini seru ya kalau kita sama-sama baca ayat ini, lihat di tampilan multimedia. Sementara kemarin-kemarin ada beberapa hamba Tuhan yang mungkin merasa biaya operasional gereja udah mulai seret, ya, kasnya udah mulai tipis, lalu mulai nakut-nakutin jemaat perpuluhan di masa pandemi. Wah, ayo beri, ayo tabur, ayo. Ini sebetulnya ya nggak paham lah saya nih model-model kayak begini. Ini yang saya tahu adalah di masa di mana pandemi seperti ini adalah waktunya gereja dan penggembalaan itu memecahkan celengannya. Ya. Justru membantu jemaat yang kekurangan, ya, bukannya nakut-nakutin. Ya. Tapi di sini kelihatan bahwa yang nakut-nakutin nggak tahu ayatnya dari mana. Karena kalau dari Alkitab, ayatnya bilang, anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Ya sama halnya, Anda dan saya yang mengejar keserupaan seperti Kristus, juga harusnya hidup dalam prinsip yang sama dengan Yesus. Nah, di Kisah Para Rasul 20 ayat 34 sampai 35, kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saya mengajak Anda masuk pada prinsip yang sama dengan Yesus karena Tuhan mau kita bahagia. Konsep bahagia versi sorga dengan dunia berbeda. Ya. Dunia ajar, kamu terima banyak, kamu bahagia. Ya. Sementara Alkitab ajar, Anda memberi, Anda bahagia. Ya. Nah, saya lanjutkan. Ya. Kisah Para Rasul 20, ayat 34 sampai 35, di sini adalah para rasul memberi penjelasan, memberi pemahaman bahwa para rasul itu membangun jemaat mula-mula bukan dengan menakut-nakuti, memeras jemaat, tapi justru mereka memenuhi keperluannya. Ya. Mungkin kalau saya mau sederhanakan begini, Tuhan itu tidak panggil Anda untuk sekedar diberkati. Tuhan panggil kita untuk jadi berkat. Ya. Wah, udah Pastor Jos mulai nyerempet-nyerempet sama kayak yang lain. Enggak, saya mau samanya dengan firman aja. Gini, Anda percaya kita dipanggil untuk jadi berkat? Ya. Kalau Anda percaya kita dipanggil untuk jadi berkat, berkat menjadi berkat,
nggak selalu bicara tentang memberi. Minimal, mari hidup tidak nyusahin orang lain. Ya. Di Kisah Para Rasul 20 ayat 34 sampai 35, para rasul mau nyampaikan pesan yang seperti ini. Bahwa kami nggak nyusahin orang. Ya. Karena kebahagiaan kami adalah jadi berkat. Nah, melayani adalah memberi. Baik itu jasa, benda, yang pasti Yesus beri nyawanya. Dalam hidup, Anda nggak perlu berusaha mencari kesempatan untuk memberi. Karena di sekeliling kita juga penuh dengan orang-orang yang butuh. Ya. Bahkan Yesus pernah mengecam ya, tentang orang-orang Farisi yang mengabaikan pemeliharaan terhadap orang tua, sementara mengatakan segala yang ada pada mereka sudah habis dipersembahkan buat Tuhan, katanya begitu. Ya. Nah, yang berikut prinsipnya adalah proses di atas produk. Ya. Saudara, makin hari kita semakin jadi masyarakat yang tidak sabar. Kita ingin melihat hasil. Bila tidak melihat hasilnya, dengan cepat kita menyimpulkan bahwa upaya tersebut itu gagal. Dan semua upaya yang gagal, kita seringkali terburu-buru mengatakan ini harus dilenyapkan. Nah, saudara, sikap seperti itu bukan model yang dari Tuhan. Itu bukan prioritas Tuhan. Hasil atau produk bukan prioritasnya. Fokus Tuhan itu lebih mementingkan prosesnya daripada produk. Jadi fokuskan perhatian justru pada prosesnya. Memberi kesempatan, memeringati, mengajarkan, menunggu, ini prosesnya. Di dalam Amsal 28 ayat yang ke-20, orang yang setia akan memperoleh banyak berkat. Tetapi ia yang tergesa-gesa menjadi kaya takkan luput dari hukuman. Ya, Alkitab yang bilang ya, ini bukan prinsip saya, ini Alkitab yang kemudian saya ikuti menjadi prinsip. Ya, bahwa setia, Alkitab mengajarkan setia itu produktif. Produktif di sini adalah hasil dari cara kerja yang tekun dan rajin. Ya. Di mana orang yang setia akan beroleh banyak restu dari Tuhan. Ya. Tolong deh Amsal 28 ayat 20 jangan diterjemahinnya duit. Ya. Karena kita orang Kristen kalau udah berkat, ya, otak duit aja udah bawaannya. Ya. Ini bicara tentang restu. Saudara, restu Tuhan sama duit itu lebih tinggi restu Tuhan. Di mana orang yang setia itu memperoleh restunya Tuhan. Kalau Anda dan saya beroleh restu dari Tuhan, apa yang kita kerjakan dengan dua tangan kita, ini Tuhan bikin jadi berhasil. Maka itu hormati proses. Tapi jangan nikmati proses. Ya. Ada orang malas, keadaannya stuck begitu-begitu saja, ketika ngobrol sama orang lain, dia bilang, ya saya lagi diproses. Bukan diproses, lunya males. Ya. Orang malas tidak ambil tindakan, tidak lakukan sesuatu, tidak berinisiatif, itu bukan sedang diproses, itu memang doyan, ya. Doyan stuck. Nah, yang berikutnya, ya, ini prinsip yang terakhir adalah Tuhan di atas segalanya. Nah, Yakobus 4 ayat 13 sampai 15, jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung.
sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok? Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ya. Sebetulnya ya, kita wajib mengakui bahwa kita menginginkan keduanya. Apa itu? Dunia mau, sorga mau. Kita pengen dapat sorga yang kekal, tapi kita juga pengen dunia yang memuaskan. Nah, sayangnya impian itu nggak akan pernah jadi kenyataan. Karena Tuhan beri kita kesempatan, ya tidak pernah keduanya. Apapun itu yang hendak kita lakukan, harusnya yang kita kejar terlebih dahulu adalah kehendaknya. Di Bible Talk, beberapa tahun yang lalu saya pernah mengajarkan dari beberapa prinsip di Alkitab tentang apa itu kehendak Allah adalah bukan sesuatu yang abstrak. Kehendak Allah itu bisa dimengerti dari nilai. Apakah sesuatu itu berguna? Apakah sesuatu itu memuliakan Tuhan? Apakah ada nilai yang membangun di dalamnya? Apakah orang lain diberkati dengan apa yang kita mau jalankan? Demikian kurang lebih tentang kehendak Tuhan. Jadi berguna, membangun, memberkati orang lain, memuliakan Tuhan. Jadi Anda nggak perlu tunggu tanda mimpi dulu, minta halaman depan rumah hujan, halaman belakang kering, oh berarti ini tandanya. Enggak. Ya, bicara kehendak Tuhan, ya bicara nilai dari kebenaran firman. Ya. Nah, karena itu, prinsip yang terakhir ini Tuhan di atas segalanya. Nah, di Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Pastinya Anda nggak akan rame-rame ketika Anda memilih Tuhan. Nah, ketika Tuhan di atas segalanya seringkali sepi. Nah, yang berikut dari Ibrani 13 ayat 5, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi tidak pernah Tuhan hadapkan untuk berikan Anda kesempatan dua-duanya, pilih satu. Karena itu mari prioritaskan Tuhan di atas segalanya. Nah, dalam kesempatan ini kita akan sama-sama sharing, dan kiranya apa yang saya sampaikan malam hari ini, prinsip-prinsip Alkitab ini boleh menjadi juga prinsip kita, karena kehidupan kita mengikuti Yesus adalah sebuah perjalanan yang harusnya membuat kita mengalami kepenuhan Kristus itu sendiri, dan it's all about Jesus. Ya, Tuhan Yesus memberkati.